Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Aries, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu-kamu yang kebetulan aja nih sedang terlibat dalam urusan asmara, cinta segitiga. Ya, nah jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana energi terkini ataupun dalam waktu dekat relationshipnya kamu bersama dengan si dia, pasangan yang sudah menghadirkan pria lain ataupun wanita lain dalam hubungan kalian ya. Jadi ini energi orang yang menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik langsung saja Aries. Ini dia. Nah, ada energi dari Four of Pentacles di situ. Berikut ada energi dari, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Jangan marah-marah ya. Nah, gitu. Kalau dia bisa ngomong belak-belakan sama kamu, pasti dia bilang jangan marah ya. Apapun caranya aku, sikapnya aku, omongannya aku ke kamu, kamu jangan marah. Nah, seperti itu. Di sana. Apalagi perihal tentang perselingkuhannya dia ini. Kamu kalau memang masih mau sama dia ya terpaksa kamu ini tuh ya harus siap ya untuk bersabar ngadapin si yang bebeknya kamu ini. Karena ingat tadi bahasanya Mari, kamu jangan marah katanya dia, sebab memang dia sangat menikmati nih, dia sangat menikmati kondisi keadaan bahwa untuk di saat ini dia bukan hanya dengan kamu, tetapi dia juga punya varian pilihan asmara yang lain juga gitu ya. Nah, jadi kayak kamu jangan cegah dia, maunya dia itu tuh kamu jangan cegah dia, kamu jangan cegah dia dengan laki-laki lain ataupun dengan perempuan lain gitu ya. Kamu jangan cegah dia untuk mengakses kamu gitu ya. Kamu jangan mengambil peran untuk ngelider, untuk memandu. Nah itu, kamu jangan mengambil peran untuk memandu harus seperti apa relationshipnya kalian ini gitu. Tapi justru si ayang bebeknya kamu mau itu tuh kamu yang masuk ke dalam hidupnya dia gitu loh. Kamu yang masuk gitu ya. Nah di sana. Jadi bukannya dia yang ngikutin mainnya kamu, tapi justru kamu di situ tuh yang ngikutin mainnya dia. Sebab ingat, kalau kamu cuma tahu dia ini tuh berselingkuhnya dengan satu orang, tapi Mari lihat ya, ini tuh bukan satu aja nih pasangannya dia yang dia deketin, ya. Tapi ada nama-nama lain di sini. Ada orang-orang lain juga yang terlibat di sini. Mari lihat, lumayan rame nih ya. Kayaknya si pasangannya kamu ini tuh masih seneng dah, kayak tebar pesona gitu. Dia ini tuh gimana ya? Apa ini memang dia seneng kalau dia bisa punya kesempatan banyak, terhubung banyak ya dengan laki-laki, dengan perempuan gitu loh. Untuk di saat ini ya memang tidak paham dia tuh apa itu setia, nggak perlu setia gitu dianya. Mari lihat ya, nggak ada cerita setia, itu terlalu mengikat itu setia itu gitu loh. Setidaknya bukan dia yang harus bersetia, tapi bisa aja ya dengan sembrononya si dianya nggak menolak untuk bersikap setia, tapi dia bisa itu mengharapkan pasangannya dia ya, termasuk di sini itu kamu yang kemudian menunjukkan kesetiaan itu kepada dia. Nah seperti itu ya. Jadi kayak kamu diem aja lah. Nah itu maunya si yang bebek kamu diem aja gitu ya. Kamu tunggu gilirannya kamu, kapan dia mau datang ke kamu gitu ya, kapan dia mau nyambangin kamu, kapan dia mau nelfon kamu, kapan dia mau
chattingan sama kamu, kamu posisinya nunggu saja sudah. Duduk manis aja kamu di sana. Biar aja dia yang putusin sendiri. Gitu loh. Kapan dia mau nelfon kamu gitu ya, kapan dia mau berinteraksi sama kamu. Biarkan dia yang putuskan sendiri. Nah gitu katanya si dia ini. Itu ya. Dia bukan meninggalkan kamu ini Marliat. Belum dia meninggalkan kamu. Tapi kalau mau untuk sungguh-sungguh serius sama kamu pun dianya belum mau gitu. Nah kalau kalian pacaran, dia ini tuh kayak nganggap kamu hanya teman deket ini, mari lihat. Gitu ya. Dia kayak nggak ngerasa kamu itu tuh bener-bener pacar. Tapi menurut dia kalian hanya teman deket gitu. Teman deket yang misalnya nih maaf. Teman deket yang pernah ciuman misalnya. Teman deket yang pernah rangkulan gitu. Di sana. Karena Marliat dia kok kayak nggak ngakuin ya. Sama sekali nggak ada dia ngakuin di sini. Bahwa kalian punya status relationship gitu. Entah itu pacaran kah, apakah itu pernikahan gitu. Tapi Marliat dia ini tuh nggak akui di sana. Ya kamu ada bagian dari hidupnya dia gitu. Dia tuh kayaknya juga nggak menyangkal ya. Misalnya gini, kalau tanya orang, kamu udah punya pacar belum gitu. Dia akan bilang, oh ada, namanya kamu gitu lah ya. Dia sebut itu. Dia sebut namanya kamu. Gitu. Nggak ada dia bilang, enggak aku masih sendiri. Enggak. Dia mengakui bahwa dia punya kedekatan dengan kamu. Tapi ya hanya sebatas kayak gitu doang, mari nampak. Ya. Jadi bisa-bisa dengan selingkuh-selingkuhannya dia, namamu pun disebut. Kalau kamu pokoknya gitu ya, entah berapapun yang saat ini tuh sedang dekat sama dia. Nampak-nampaknya dia akui itu, aku lagi deket sama, bilangin dirinya kamu, tuh deket sama si fulan yang ini, terus si fulan yang itu, gitu nih. Karena Marliat kayaknya dia tuh soal dunia asmaranya dia cukup belak-belakan ini ya. Cukup terbuka dia. Aku deket sama si Ani, misalnya sama si Fatima, sama si Michelle, sama si Sinta misalnya. Dia sebut itu, ya. Jadi Marliat dari awal harusnya kamu udah tahu nih kan. Jadi nampak-nampaknya kamu bukan kayak tertipu seperti kamu sedang membeli kucing di dalam karung ya. Tapi kalau Marliat seharusnya kamu tahu ini bahwa ya tabiat dari si ayam bebek kamu demikian gitu. Tapi enggak ngerti Marliat apakah sebab karena ya kamu cinta gitu ya. Jadi walaupun kamu ingin gitu dengan dia. Jadi walaupun kamu tahu bahwa ya dia tanda petik playboy, dia playgirl, tapi kamu main terobos aja di situ. Kamu main terobos aja, biar aja dia sudah punya pasangan, dia deket sama crushnya, dia ada si ini, ada si itu gitu ya. Dia lagi deket sama si ini, si itu. Ya walaupun kamu tahu, tapi Marliat kamu mau itu tuh memilih untuk stay dengan dia ya. Mau kamu memilih untuk tetap lanjut dengan dia gitu. Nah, di sana. Jadi yang kayak bahwa maunya dia itu tuh kamu duduk manis, kamu tenang-tenang saja, nungguin dia datang, ya itu berarti kayak bukan sebuah permintaan yang muluk-muluk ya. Karena belum pun dia minta, kemarin-kemarin hari ya sudah seperti itu sikapnya kamu. Gitu loh, maksudnya sikap yang kayak menerima gitu ya, nggak bikin heboh. Itu kamu nggak bikin heboh. Nah jadi akhirnya dia yang makanya ndak sebuah hal yang aneh menurut dia jika dia menuntut ke kamu bahwa kamu ya udah kamu diem gitu. Kamu diem, kamu tutup mata aja. Kamu tutup mata aja. Bagaimana sepak terjangnya dia di dunia asmaranya. Ya, kamu tutup mata, kamu hanya kasihkan aja lah hidupnya kamu untuk diisi oleh dia. Tapi itu ingat, tunggu antrian. Malah ini tuh kamu bisa tunggu antrian.
Sebab kok kayaknya ya ada beberapa yang menurut dia itu tuh perlu dia perhatikan, kebutuhan dari pasangan-pasangan dia yang lain. Gitu ya. Nah, jadi gini, kamu satu bagian. Nah, yang di situ dapat satu bagian dari hidupnya dia. Yang di sana, ini tuh kayaknya bukan hanya dua ini ya. Bukan hanya kamu dengan satu orang lain yang menjadi kekasihnya dia, yang dia anggap teman dekatnya dia. Tapi ini tuh bisa apakah 3 orang, 4 orang kayak gitu. Nah, di sana. Jadi mari lihat, kamu sebenarnya udah repot banget kamu ya. Kamu kayaknya udah muak gitu. Kamu kayaknya udah kelihatan capek di sini. Gitu kan? Sudah ada keinginannya kamu, dibuang aja ini orang. Gitu. Kamu sudah ada keinginan untuk meninggalkan dia gitu. Karena mari lihat, tentu kamu di sini tuh kayak nggak bisa kamu terima ya. Kalau nggak bisa kamu terima kondisi keadaan menjalani relationship bersama dengan seseorang yang tidak memberikan keutuhan lahir batinnya dia kepada kamu, gitu ya. Kamu nggak bisa, ya kamu nanti pakai sistem poligami gitu loh, sebiji ya sebiji gitu ya kan, nggak bisa sebiji bagi-bagi sekian gitu, nggak mau kamu, itu ya, nggak bisa kamu. Jadi mari lihat, kayak kamu udah capek banget ini ngadepin si pasangannya kamu ini gitu ya. Apalagi kamu makin kayak terang-terangan. Kamu makin dapat banyak informasi. Seperti adegan dia bagaimana dengan pasangan-pasangannya dia yang lain. Seperti kayak berkelibatan secara nyata di depan matanya kamu gitu ya. Nah di sana. Jadi kamu kayak muak, jijik gitu. Ngelihat perangainya si pasangan kamu ini. Setiap kamu jumpa sama dia nggak tenang kamu. Nggak tenang. Gitu. Jadi kalau dia mau kamu stay dengan dia, memang benar, kamu juga tidak gampang. Kamu juga melihat nggak gampang untuk ninggalin dia. Tapi setidaknya kamu untuk di saat sekarang ya, aku harus pisah, gitu kamunya kan. Nah jadi ya kalau dia minta kamu duduk manis gitu, kamu terima apa adanya. Ya saat sekarang tuh justru kamu mau menolak, enggak lah, enak aja kamunya, gitu kan. Masa kamunya itu menyelingkuhi aku malah duduk manis, duduk cantik, stay, diem gitu. Oh, kalau Madat ya kamu gak mau banget di sini ya. Gak mau. Itu loh. Nggak ada kayak tawar-tawaran gitu. Kalau bagi kamu di saat sekarang, ya kalau dengan kamu ya dengan kamu. Kalau dia mau dengan yang lain ya sudah, dia mikir lagi. Kalau dia memilih dengan orang lain ya, maunya dia mikir lagi supaya dia lebih milih sama kamu kan gitu. Kamu juga kan kalau boleh jujur-jujur ya kamu nggak mau lah lepas dengan si pasangannya kamu ini. Terutama misalnya kalian itu tuh sudah berumah tangga gitu ya, atau kalian hubungannya sudah terlalu jauh nih, bukan tanda petik pacaran biasa. Barangkali kalian ini, maaf ya, mana tahu style asmaranya kalian ini tuh living together misalnya gitu ya. Nah jadi ya kamu tuh kan udah wajar banget lah, kamu setia, kamu memberikan segalanya, tapi malah dianya itu tuh enak-enakan gitu kan, bagi-bagi ke sana ke sini. Ya kamu ya ndak bisa gitu, kamu ndak mau gitu loh. Jadi setidaknya walaupun hatimu masih ingin bersama dengan pasangannya kamu ini gitu ya. Nah, tapi keinginan hati itu tuh boleh-boleh akan dikonter sama akal logiknya kamu gitu loh. Ya, akal logiknya kamu itu tuh kan pasti sudah bunyi-bunyi nih. Nggak baik loh dengan dia, nggak bener nih dengan dia gitu ya. Nah, jadi sekarang ini tuh mari lihat, kamu bisa aja memang mau mempertimbangkan gitu ya. Kamu mau mempertimbangkan untuk selesai saja dengan si seseorang ini gitu ya. Nah tapi begitu kamu bilang kamu mau mempertimbangkan untuk berpisah, nah nanti kamu akan nampak itu tuh, loh ini orang kok tiba-tibanya romantis, ini kok tiba-tibanya jadi seperti penyayang. Mari lihat, pandai dia ya, jitu dia. Asal dia melihat kamu sudah lelah, asal dia melihat kamu itu tuh sepertinya sudah mau pamit undur
dari hidupnya dia, gitu ya. Maret dia tuh tahu dia momennya, sehingga dia bisa tepat datang untuk mendekati kamu, gitu ya. Dia kayak menggoyang keinginannya kamu, ya. Jadi walaupun kamu udah berhari-hari ngomong sama dirimu, aku harus tinggalkan orang ini, nggak boleh lagi aku bersama dengan dia, gitu ya. Walaupun kamu sudah kayak mendorong dirinya kamu untuk menutup kisahnya kamu dengan seseorang ini. Nah, tapi dia tahu aja, pas nampaknya Mari kayak semacam sebuah apa ya, ada pengaturan waktunya gitu loh. Jadi kok dia datang gitu ya. Dia datang, jadi yang tadinya kamu siang malam sudah kepikiran, aku harus tinggalin dia, aku harus selesai sama dia. Datang dianya, lulu dah hatinya kamu. Gitu kan. Semacam lah kamu itu tidak kuasa untuk tinggalin dia. Nah, jadinya itu yang Mari lihat ya. Pas dia, masuk aja dia ketika kamu udah beneran jengkel, sudah beneran muak gitu. Nah, saat sekarang ini tuh sebenarnya kamu lagi muak ini sama dia ya. Kamu lagi jengkelnya itu tuh rasa-rasanya sampai ke ubun-ubun. Cuman kamu bisa jengkel-jengkel masih penasaran. Gitu loh. Jengkel-jengkel penasaran. Ya karena kamu ingat kata Mari tadi, ya kamu kalau soal cinta mah cinta. Kalau soal sayang, oh iya kamu sayang banget sama ini orang. Gitu ya. Makanya karena memang cinta dan sayang inilah yang bikin kamu itu tuh lambat dengan dia. Gitu ya. Cinta dan sayang bikin penasaran gitu ya. Jadi kamu itu terlambat untuk ninggalin dia. Gitu loh. Nah, di sana. Nah, tapi inilah ya, saat-saat sekarang kayaknya dia lagi caper ini sama kamu kan? Dia lagi caper gitu. Dia lagi ngambil hatinya kamu gitu. Karena dia tahu kalau kamu posisinya saat sekarang lagi ngambek gitu. Ya. Kamu itu lagi yang kayak perlu untuk dirayu, digombalin kamunya kata dia. Dan kalau Madat, apakah dia memang mau melakukan aksi gombal mautnya dia itu ke kamu? Maka jawabannya ya tentu masih. Mau dia. Gitu. Ya. Jadi nggak akan mungkin dia sia-siakan kesempatan untuk bersama dengan kamu gitu loh. Karena boleh-boleh ada beberapa di sini tuh memang hubungan kalian pun termasuk sudah lama gitu ya. Dan beberapa memang upayanya dia dengan kamu dulu itu tuh lumayan ekstra juga ini kan. Lumayan ekstra. Jadi sudah bersama, sudah dapat kesempatan bersama di saat sekarang. Nah, itulah. Nggak akan mungkin juga dia bisa dengan segampang itu tuh merelakan untuk dia selesai dengan kamu gitu loh. Kalau Mari tangkap ya. Jadi yang kayak lagian kan dia seneng gitu. Malah ini orang tuh dia seneng kalau dia punya pasangan lebih daripada satu. Jadi dia memang ini tuh Malah expert ya. Dia pandai banget ini bikin orang jatuh cinta, bikin orang jadi sayang sama dia, bikin orang mau jadi pacarnya dia. Pandai sekali dia nih, Mari lihat. Ada pesonanya dia di situ ya. Ada pesonanya dia di situ. Nah, dan ya itu tadi. Akhirnya dia pakai pesonanya dia itu tuh memang untuk mengundang banyak pria ataupun banyak wanita mengisi hidupnya dia. Nah, seperti itu. Dan ya kamu adalah salah satu pria yang dia pilih ataupun wanita yang dia pilih. Seperti itu. Jadi kayak dari banyak hal yang boleh kamu mintakan kepada seorang pasangan, Mari lihat kesetiaan. Nampak-nampaknya itu tuh satu barang langka ya. Satu barang berharga ya. Yang rasa-rasanya untuk di saat sekarang itu tuh sulit banget untuk kamu miliki. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, berikut energi dari Pisces, ada energi dari Sagittarius, kemudian Leo, Aries di sini, berikut energi dari Capricorn, Aquarius hadir, Gemini ada, dan energi dari Scorpio
menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.